Selamat datang di acara webinar Make a Life with Financial Literation. Selanjutnya, kita akan mendengar kata sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Pengabdian Bidang Komunikasi. Ada Bapak Dr. Sudarto MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya diminta oleh Pak Rezi untuk mewakili beliau karena kebetulan berhalangan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita ya, Dr. Kelvin. Terima kasih atas kesediaannya membantu adik-adik mahasiswa menyelenggarakan acara yang penting ini ya. Akhir kata, selamat menikmati acara yang keren ini ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tetap sehat. Sehat. Ya, terima kasih ya Bapak Sudarto atas kata sambutannya. Kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Make a Life with Financial Literation. Kepada Saudari Fiona, dipersilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Saya Fiona, selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar ini, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya kepada Bapak Sudarto, narasumber, Kosadrak, dan kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti webinar hari ini. Dan gak usah lama-lama lagi, sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada acara webinar Make a Life with Financial Literation. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Fiona atas kata sambutannya. Jadi narasumber kita itu lulusan dari Vkom, tampan, pintar, dan juga seorang founder dan CEO of Inceptor, co-founder of At United by Vision, dan juga risk manager in Allianz. Ini dia Kosadrak Calvin Howard. Oke, Halo. sebelumnya perkenalkan nama saya Saudara Calvin Howard ya teman-teman ya. Dan kita hari ini ngobrol-ngobrol aja lah ya, santai ya. Kita nggak terlalu serius kayak kuliah pada umumnya ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai materi ya, perkenalkan ya, saya Saudara Calvin Howard. Tadi udah dikenalin sih, cuman secara official ya, aku kenalin, nama aku Saudara Calvin Howard, aku usia 23 tahun, lulusan dari London School of Public Relations, jurusan Marketing Communication. Tapi kenapa jauh banget ke financial literacy jatuhnya ya? Harusnya kan pekerjaan saya ranahnya di marketing. Nah, sebenarnya benar nih, saya mengutip tadi yang Pak Sudarto bilang ya, bahwa anak milenial zaman sekarang itu gampang banget dapat yang namanya uang ya Pak ya, teman-teman ya. Gampang dapat namanya uang. Sebenarnya bukan cuma uang, tapi kita gampang banget untuk mendapatkan yang namanya informasi. Kalau dulu kita mau dapat satu ilmu, kita harus ke Gramedia, kita harus beli buku ya, kita harus kuliah dan segala macam. Sekarang kita bisa mengakses semua dari genggaman tangan kita, sesimpel dari handphone, dari iPad, atau mungkin dari komputer, atau dari laptop. Ya, semuanya bisa diakses. Kalau zamannya Pak Sudarto mungkin dulu skripsian pakai mesin ketik teman-teman ya. Zaman-zaman bapak saya tuh skripsian tuh pakai mesin ketik. Kita sekarang skripsi ya bisa sambil di kafe, bisa pakai iPad, pakai keyboard portable ya. Udah enak sekarang. Nah, cuman karena keenakannya itu ya, teknologi yang begitu sederhana, begitu simple ya, yang bisa kita akses dengan mudah, terkadang kita jadi remeh. Jadi remeh itu dalam arti kita tidak menghargai yang namanya informasi, tidak menghargai yang namanya ilmu. Maka dari itu kayak, gampang lah, gak usah belajar ini, ntar tinggal aja cari di Google bisa. Padahal tidak seperti itu. Terkadang kita harus mendalami, kita harus mengerti ya, untuk kita bisa menerapkan ke dalam hidup kita ya. Teori sama praktek harus selaras teman-teman. Jadi bukan berarti, berarti kuliah nggak penting ya kue, sekarang bisa belajar di HP. Enggak, teman-teman. Kuliah tetap penting, karena tidak ada yang bisa menggantikan edukasi secara formal. Apa yang saya pelajari ini adalah edukasi secara informal. Karena kalau teman-teman cari di jurusan financial literacy di Indonesia itu belum ada teman-teman. Palingan adanya finance sama accounting, itu pun untuk corporate. Tapi untuk seperti ini harus didapatkan dari edukasi non formal. Makanya saya waktu itu sempat ngambil sertifikasi QWP, Qualified Wealth Planner. Itu sebuah sertifikasi dalam bidang keuangan. Nah, kedepannya tahun depan ya, dengan seizin Tuhan kalau memang diizinkan dan ada kemampuannya juga, saya mau ngambil registered financial planning, bukan untuk keren-kerenan tapi untuk mengambil ilmunya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Singkat cerita ya tentang financial literacy dan background saya. Kita langsung masuk ke materi ya. Aku izin share screen ya teman-teman. Teman setelah dari sini ini cuma fondasi doang, cuma basic. Untuk memperdalam, aku saranin teman-teman nanti ikut kelas-kelas lain di setelah ini untuk lebih lagi. Tapi pada saat hari ini teman-teman sudah memutuskan untuk ikut webinar ini, setidaknya teman-teman sudah tahu basic dan fondasinya. Dan basic dan fondasi ini bisa langsung diterapkan dalam hidup teman-teman. Tapi untuk tahu lebih detailnya, nanti teman-teman bisa baca buku, atau mungkin bisa ikut kelas-kelas lain, ya bisa ikut kelas-kelas financial expert yang lain selain aku, ya. Tapi untuk hari ini, aku ajarin basicnya benar-benar foundation yang bisa diterapkan untuk hidup kalian. Ngomong kasarnya adalah, kalaupun kalian tidak mempelajari hal lain selain materi hari ini, pun kalian tetap bisa dapat financial freedom gitu. Cuman kalau mau lebih teratur lagi, kalian bisa ikut kelas-kelas yang lain gitu. Nah, jadi aku dapat topik hari ini dikasih sama Vio ya dan teman-teman, Make a Life with Financial Literacy. Ini topiknya unik karena gini,
Sebenarnya kita untuk bebas dalam hidup ya, untuk kita bisa menjalani kehidupan, kita nggak bisa jauh-jauh dari namanya uang. Bukannya materialistik, bukannya kita mata duitan, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan dan inginkan, itu butuh uang. Yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Kira-kira apa sih yang membuat orang gagal mencapai financial freedom? Ada yang mau jawab, teman-teman? Apa sih yang bikin orang tuh gagal mencapai kebebasan keuangan ya? Atau bisa dibilang gagal pensiun? Ada yang mau jawab, teman-teman? Mungkin dari panitia? Atau dari audiens? Ada yang mau jawab? Gak ada jawaban salah kok, Aku nggak deh. apa-apa. Aku boleh jawab kok. Boleh. Kalau menurut aku yang bikin orang gagal itu karena terlalu boros, terlalu hedon. Jadi dia nggak Oke. bisa mencapai Terlalu boros, financial terlalu hedon freedom ya. dia. Mm-mm. Betul. Oke, terlalu boros, terlalu hedon. Ada benarnya? Oke lah. Mungkin sekarang kita cuma nanya terlalu boros, terlalu hedon ya. Nggak apa-apa deh. Kalau misalkan banyak yang jawab, saya bingung teman-teman ya. Ngapain kita ada webinar hari ini? Berarti teman-teman udah paham. Ya, nggak apa-apa. Terlalu boros, terlalu hedon merupakan salah satu faktor kenapa orang bisa gagal mencapai financial freedom. Nanti kita bahas kenapa terlalu boros dan hedon bisa membuat orang gagal mencapai financial freedom. Sebelumnya, sebenarnya jawaban yang paling tepatnya, paling gampang ya, garis besarnya adalah orang itu bisa gagal mencapai financial freedom karena mereka tidak bisa merencanakan keuangan atau gagal menerapkan piramida perencanaan keuangan ini. Itu bisa kita diversifikasi, bisa kita bukan diversifikasi, sorry, bisa kita alokasikan 1,5 juta setengahnya ya untuk dana darurat, cicil dana darurat. Apa tuh dana darurat? Abis ini kita bahas ya. Yang penting sekarang tahun dulu nih, 1,5 juta bisa buat dana darurat, setengah dari budget keinginan pas dana darurat. Sisa setengahnya ya kita bisa untuk 500.000 untuk konsumtif, contoh 500.000-nya konsumtif, mau beli makeup baru, ya mau beli foundation baru, misalkan kalau yang laki-laki mau beli, misalnya 500.000 laki-laki beli apa ya? Kalau saya sih beli buku ya, mungkin kalau laki-laki mungkin beli diamond ya buat terserah. Sebenarnya nggak salah untuk hedon dan konsumtif, asalkan budgetnya tuh diatur, jangan gila-gilaan. Jangan sampai ya income 10 juta untuk konsumtif, untuk hedon 9 juta, sisa 1 juta buat bertahan hidup, itu pun nggak cukup ya kan, 500.000-nya pakai peleter lagi. Nah itu udah pusing teman-teman ya. Nah kalau kayak gini kan enak, masih ada budget untuk hura-hura, walaupun 500.000 ya. Nah 1 juta untuk amal dan ibadah kalau saya pribadi. Kalau teman-teman nggak mau amal ibadah ya terserah teman-teman, itu kan urusan teman-teman. Berarti teman-teman punya 1,5 juta untuk hura-hura tuh. Banyak teman-teman sebenarnya ya. Cuman bagaimana kita mengalokasikannya aja. Terus untuk investasi sisa 2 jutanya. Ya investasi mah nggak perlu banyak teman-teman, cuma perlu 20%-nya dari budget teman-teman. 500.000 untuk ikut kelas-kelas bermutu ya, untuk beli buku. Loh, kok beli buku sama ikut kelas bermutu investasi? Betul, investasi. Investasi leher ke atas teman-teman ya. Apa yang ada di leher ke atas? Otak, mata, pikiran ya kan? Telinga, hidung, mulut. Kita investasi kepada kepala kita ya, otak kita, ilmu kita. Karena investasi ilmu itu investasi paling bagus teman-teman, karena returnnya unlimited. Kalau kita punya banyak ilmu, kita nggak tahu seberapa banyak uang yang bisa kita dapat. Kalau kita taruh deposito, kan kita udah tahu dapatnya berapa, 3% per tahun. Kalau kita investasi ilmu, kita bisa gunakan untuk buka bisnis, untuk mengupgrade skill, untuk naikin gaji kita, untuk segala macam, untuk mengolah uang, kita nggak tahu returnnya berapa. Jadi investasi ilmu itu returnnya unlimited. Saya mau tutup hari ini kelasnya dengan quick reminder ya. Orang yang tidak bisa mengelola uang, itu pasti tertarik pada uang ya. Tapi uang tertarik pada orang-orang yang bisa uang. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah ilmu untuk orang kaya, tapi perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan ilmu yang mencetak orang-orang kaya. Jadi jangan berpikiran bahwa saya belum kaya, saya nggak perlu belajar pengelolaan uang. Salah. Justru pengelolaan uang itu harus dipelajari dari sekarang. Kalau kalian mau kaya, gitu. Dalam keuangan punya dua pilihan nih teman-teman. Kita mengatur uang atau kita diatur oleh uang. Hari ini adalah keputusannya tangan teman-teman ya. So it's your call. Oke. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya sering balas-balasin DM. Jadi teman-teman kalau mau DM saya boleh follow saya di Santrak 17. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, atau teman-teman mau baca tentang tips-tips keuangan yang lucu-lucu ya, atau mungkin yang kayak gampang dicerna setiap harinya, bisa follow Inceptor.community untuk ada itu punya saya. Nah itu saya bagi tips-tips keuangan dan bisnis di sana. Teman-teman boleh follow. Thank you Coach Sadrak atas materinya. Keren banget sih. Boleh ya. Ini pertanyaan dari Azura Cerunisa. Banyak orang di luar sana pendapatan mereka sudah tinggi, namun di antara mereka masih banyak pula yang masih menggunakan kartu kredit dengan limit maksimal pula. Apakah hal tersebut merupakan salah satu kesalahan atau termasuk dalam kesalahan dalam manajemen alokasi anggaran, atau gimana kok? Oke. Nah ini pertanyaan bagus ya. Nah sama tadi sedikit ya nyinggung tentang nabung di bank ya, bener ya tadi kata siapa ya, Febriani yang bilang ya nabung di bank ya. Iya.
Iya. Itu bagus tuh ya. Jadi aku lupa tadi, untung keinget ya jadinya karena ngomongin bank. Kenapa sih kita berinvestasi? Kenapa nggak boleh menabung? Padahal orang zaman dulu kan bilang ya nabung bakal kaya ya. Tapi sebenarnya nggak relevan lagi teman-teman. Karena zaman dulu itu inflasi kecil. Sekarang inflasi bisa apa sampai 10% loh teman-teman. Jadi misalnya kita punya 1 juta, tahun depan 1 juta kita tuh udah nyusut 100.000. 1 juta kita tuh harganya 900.000. Misalnya ada handphone harganya 1 juta, tahun depan tuh harganya 1.100.000 loh teman-teman. Jadi uang kita walaupun punya 1 juta, udah senilai kayak 900.000 tahun lalunya. Nah makanya kita perlu yang namanya investasi supaya tidak tergerus sama inflasi. Nah itu investasi itu sebenarnya cara menabung zaman sekarang sih ya, cara menabung tanpa mendapatkan cara menabung paling tepat supaya tidak tergerus inflasi. Dengan return investasi yang sama rate-nya kayak inflasi aja, kita udah nggak bertambah loh nilai kita. Nilai uang kita nggak bertambah, tapi setidaknya tidak turun juga gitu. Nah oke, sekarang aku jawab yang kartu kredit ya. Yang kartu kredit, banyak orang di luar sana yang memiliki udah kaya raya ya, tapi masih pakai kartu kredit pakai limit maksimal. Nah, aku nggak bisa ngejudge ya, karena aku nggak tahu. Karena aku pun sendiri ya pengen bikin banyak kartu kredit. Loh, kok Cassandra mau bikin banyak kartu kredit, kenapa? Karena gini teman-teman, terkadang orang kaya raya itu, mereka bikin kartu kredit bukan untuk utang. Mereka punya uang yang cukup untuk membayar hal tersebut, tapi mereka pakai kartu kredit. Kenapa? Karena satu, mungkin mereka ngejar promo. Jangan salah loh, orang kaya kok pakai promo, justru orang itu bisa dikaya karena mereka hidup dari promo. Jadi jangan gengsi teman-teman, kalau ada diskon 50%, borong aja udah, nggak usah pedulin orang bilang apa. Ih diskonan ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti 5 tahun kemudian kalian ledekin dia, miskin kan, gak hidup dari promo gitu. Nah jadi kayak gitu teman-teman, mungkin mereka ngejar promo, karena saya ada nih bukan teman saya sih, klien saya ya. Klien saya dia tuh orang kaya raya banget. Kan kebetulan saya risk manager juga di Allianz ya, jadi saya jual asuransi juga. Nah saya jual asuransi, dia merelakan uang sekitar 100 juta per bulan untuk asuransi doang Superga. Nah itu kan nggak make sense. Tapi saya waktu itu sering berapa kali mau ketemu dia, mau ngomongin tentang polis dia ya, pengen ngomongin tentang kontraknya dan jelasin itu, beliau ngajak saya makan di tempat-tempat mewah. Contoh seperti di Teochew, di contoh di Sky dan lain sebagainya lah. Dia memang suka makan mewah gitu loh. Dan dia setiap kali bayar, dia pakai kartu kredit. Nah saya penasaran sama kayak mereka. Saya nanya sama dia, Om Tante pakai kartu kredit ini ngejar apa sih? Ngejar promo ya? Terus dia bilang, betul, ngejar promo. Karena gini, misalnya kalian ke outlet nih, ke satu tempat restoran, itu ada diskon 10%, 20% pakai kartu kredit Bank Mega lah, Bank CIMB, apalagi tempat-tempat mewah tuh banyak kalau teman-teman yang promo. Dan itu mereka biasanya kartu kredit mereka kejarnya cicilannya 0%. Jadi ngutang sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan satu, bunganya kalau bisa sekecil mungkin 0%. Atau mungkin karena ngejar promo, contoh bunganya 5%, tapi promonya misalnya 15%, ya masih cuma 10%, pakai kartu kredit, ya Kak? Jadi kita misalnya mau bayar makan harganya 1 juta, diskon 15%, ya kan? Diskon 15% berarti diskon 150.000, kita cuma bayar 850.000. Pada saat nanti kita bayar, kita berarti udah hemat 150.000 dong. Kita bayar utang, jadi bayar utangnya 1 juta ditambah 5%, yaitu berapa tuh? 1 juta tambah 5%, 100.000, 10.000, 50.000, ya kan? Nah kita hemat 150.000, tapi kita bayar 50.000. Kita masih hemat 100.000 teman-teman. Paham ya dari situ ya? Jadi nggak tahu juga ya. Nah, mungkin aja dia belanja karena banyak kartu kredit ya kan? Gali lubang tutup lubang, hidupnya kelihatan kaya. Tapi kita kalau lihat aslinya, saldo rekeningnya sedikit, investasi nggak ada, hidup cuma buat bayar cicilan. Nah kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu pasti kalau orang kaya raya mereka pakai kartu kredit karena mereka ngejar promo. Kayak gitu. Jadi itulah teman-teman, kenapa orang bisa kaya, karena mereka pinter-pinter ngelola uang. Jadi kita kalau misalkan mau makan ya kan, kita pakai Shopee Food, Grab Food, kita pakai promo. Jangan merasa kita kayak rakyat jelata ya teman-teman ya. Enggak kok, wajar kok. Promo itu memang digunakan untuk kita gunakan ya. Promo itu memang dibuat untuk kita gunakan. Jadi ya kalau kita bisa hemat sekian, walaupun cuma kayak contoh sekedar beli kopi kenangan pakai Shopee, cashback cuma 6.000, tapi 6.000 kalian beli 5 kali udah 30.000, udah satu kelas kopi sendiri. Ya, kalian beli 5 kali gratis satu kopi loh. Daripada nggak sama sekali. Nah, kayak gitu. Oke, makasih banget ya Ko atas jawabannya. Semoga untuk Azura ini terjawab ya. Nah, terima kasih juga buat Cassandra atas waktunya kesediaannya hari ini. Iya, thank you ya Ko Sadra, aku udah bantu Sama-sama, sharing teman-teman. Thank you untuk acara di sini ya. juga untuk kesempatannya ya. Iya kok. Ya, tapi nggak berasa banget nih Sama-sama, acara. thank you banget buat panitianya luar biasa loh. Thank you kok. Sampai jumpa di lain hari, semoga kita bertemu lagi. Saya Stella. Dan saya Febri, kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.